Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gading Hustika. Saya Jatim Karoma. Saya Intan Mulia Kusmasari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari review jurnal nasional yang berjudul Terapi Warna untuk Mengurangi Kecemasan pada Remaja yang Hamil di Luar Nikah. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang jurnal ini mengangkat masalah nyata tentang kehamilan remaja di luar nikah yang berdampak pada kecemasan, serta didukung data, teori, dan penelitian sebelumnya. Nah, penelitian ini diambil karena meningkatnya kasus kehamilan remaja di luar nikah yang menimbulkan kecemasan, terutama saat menghadapi persalinan. Nah, remaja yang belum siap secara fisik dan mental membutuhkan intervensi untuk mengurangi kecemasan. Nah, untuk mengurangi kecemasan tersebut, terapi warna dipilih karena mudah diterapkan, bersifat relaksatif, dan masih jarang diteliti, sehingga diharapkan dapat menjadi alternatif penanganan yang efektif. Nah, berikutnya mengenai identifikasi variabel, yang pertama ada variabel bebas atau IV, yaitu terapi warna atau perlakuan yang diberikan pada kelompok eksperimen. Lalu yang kedua ada variabel terikat atau DV, yaitu tingkat kecemasan pada remaja yang hamil di luar nikah. Yang ini digunakan atau diperlukan mengukur melalui pretest dan juga post-test. Lalu yang ketiga yaitu ada confounding variable atau CV. Nah, ini merupakan ada dukungan sosial, termasuk dari keluarga ataupun dari pasangan. Ini adalah hipotesis penelitian. Hipotesis alternatif atau HA atau menunjukkan bahwa terapi warna itu dapat menurunkan tingkat kecemasan dalam menghadapi persalinan sehingga terdapat perbedaan antara kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa level DV-nya itu menurun. Kemudian selanjutnya ada hipotesis 0 atau H0 itu menunjukkan bahwa terapi warna tidak memberikan pengaruh sama sekali terhadap tingkat kecemasan sehingga tidak terdapat perbedaan antara kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol, sehingga level DV-nya tidak berbeda. Selanjutnya ada metode yang pertama yaitu partisipan. Nah, partisipan di sini adalah jumlah sampel tuh 10 orang remaja perempuan, terus karakteristiknya usia 12 sampai 21 tahun, hamil di luar nikah, trimester 3. Nah, memiliki tingkat kecemasan sedang, berat, teknik samplingnya purposive sampling atau dipilih sesuai kriteria penelitian. Nah, terus selanjutnya ada alokasi partisipan, yaitu ada 5 orang kelompok kontrol, terus 5 orang kelompok eksperimen. Terus cara seleksinya itu berdasarkan kriteria tertentu dan kesediaan menjadi subjek. Terus insentifnya tidak disebutkan dalam penelitian. Nah, selanjutnya ada desain. Nah, desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan model control group, pretest, protest, desain, yaitu melibatkan dua kelompok, yakni kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nah, kedua kelompok terlebih dahulu diberikan pretest untuk mengetahui tingkat kecemasan awal, kemudian kelompok eksperimen diberikan perlakuan berupa terapi warna, sedangkan kelompok kontrol diberikan perlakuan. Nah, setelah itu, kedua kelompok diberikan post-test untuk melihat perubahan tingkat kecemasan sehingga dapat diketahui pengaruh terapi warna terhadap kecemasan pada remaja. Nah, metode berikutnya mengenai pengukuran variabel dependent atau DV. Jadi, tingkat kecemasan itu diukur menggunakan skala kecemasan. Nah, tingkat kecemasan dilakukan 2 kali pengukuran. Yang pertama, pretest. Nah, pretest ini adalah sebelum terapi warna. Kemudian kedua yaitu post-test, setelah terapi warna. Nah, pengukuran tersebut digunakan untuk melihat perubahan tingkat kecemasan pada subjek. Kemudian berikutnya mengenai metode prosedur eksperimen. Nah, langkah-langkah prosedurnya itu yang pertama subjek dibagikan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Lalu kedua, kelompok diberikan pretest, yakni pengukuran awal pada kecemasan. Kemudian yang ketiga, kelompok eksperimen itu diberikan perlakuan yaitu terapi warna. Lalu dan kelompok kontrol itu tidak perlu atau diberikan perlakuan terapi warna. Nah, setelah itu
Kedua kelompok diberikan post-test. Kemudian hasil pretest dan post-test dibandingkan untuk melihat pengaruh dari terapi warna tersebut. Selanjutnya adalah hasil eksperimen. Pada bagian hasil eksperimen ini, pertama dia dari kondisi awal dari kedua kelompok tersebut. Nah, hasil pretest ini menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan tingkat kecemasan antara kelompok kontrol dan eksperimen, sehingga keduanya berada pada kondisi yang setara. Nah, selanjutnya pada kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan, tidak ditemukan perubahan yang signifikan antara pretest dan juga post-test. Artinya, tingkat kecemasan pada kelompok ini cenderung tetap. Namun berbeda dengan kelompok eksperimen, setelah diberikan terapi warna, terjadi penurunan kecemasan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa terapi yang diberikan memiliki pengaruh terhadap penurunan kecemasan. Selain itu, jika dibandingkan dengan setelah perlakuan, tingkat kecemasan pada kelompok eksperimen ini lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol tadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan yang terjadi disebabkan oleh pemberian terapi warna. Bagian terakhir ini adalah bagian kesimpulan. Dan berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terapi warna ini efektif dalam menurunkan tingkat kecemasan remaja yang hamil di luar nikah dalam menghadapi persalinannya. Nah, hal ini terlihat dari adanya penurunan yang signifikan antara kelompok eksperimen yang diberikan terapi sedangkan kelompok kontrol yang tidak terjadi perubahan. Nah, selain itu, setelah perlakuan, tingkat kecemasan kelompok eksperimen ini juga lebih rendah dibandingkan dengan kelompok kontrol. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terapi warna memberikan pengaruh terhadap penurunan kecemasan sehingga hipotesis alternatif atau HA diterima. Selanjutnya ada kelebihan. Nah, yaitu menggunakan kelompok kontrol sebagai pembanding terdapat pretest dan protest untuk melihat perubahan kondisi awal subjek setara atau meningkatkan validitas internal desain sesuai untuk menguji aktivitas terapi. Nah, selain kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan dari penelitian eksperimen ini ada yang pertama, jumlah sampel pada penelitian ini kecil, jadi hanya 10 subjek. Kemudian kedua, penelitian ini tidak menggunakan randomisasi atau kohesi eksperimen. Lalu yang ketiga, kontrol variabel itu terbatas. Yang keempat, durasi intervensinya terasa singkat. Dan yang kelima ini adalah data penelitian hanya berdasarkan self-report atau subjektif.